istilah sembilan naga sudah puluhan tahun menghantui imajinasi publik Indonesia. Ini bukan cuma sekadar label, tapi simbol dari kekuatan ekonomi yang tak terlihat, pengaruh politik yang dirahasiakan, dan spekulasi yang melintasi batas antara fakta dan fantasi. Siapa sebenarnya mereka? Dan seberapa besar kekuasaan yang mereka miliki atas nasib bangsa ini? Hari ini, kita akan membedah fenomena yang dikenal sebagai sembilan naga. Istilah sembilan naga merujuk pada sekelompok kecil pengusaha besar yang umumnya keturunan Tionghoa dan diyakini mengendalikan sebagian besar sektor strategis perekonomian nasional. Akar istilah ini mulai tumbuh subur di era Orde Baru. Masa ketika pembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan segelintir konglomerat. Presiden Soeharto melalui kebijakan ekonomi yang sentralistik secara efektif menciptakan dan memberdayakan para raksasa bisnis ini. Di era itulah fondasi kekayaan mereka dibangun. Pemilihan nama naga tentu bukan kebetulan. Dalam budaya Tionghoa, naga melambangkan kekuasaan, keberuntungan, dan kekuatan yang tak tertandingi. Angka 9 sendiri dianggap sebagai angka tertinggi dan paling beruntung, menciptakan aura kebesaran dan dominasi. Istilah ini kemudian menjadi cara masyarakat awam untuk mencoba memahami kompleksitas kekuasaan dan kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Namun, penting untuk memisahkan mitos dari realitas ekonomi yang keras secara objektif. Kekuatan ekonomi yang dikaitkan dengan istilah sembilan naga adalah fakta yang tak terbantahkan. Individu-individu yang secara rutin dikaitkan dengan label ini, meskipun daftarnya selalu berubah, menguasai raksasa-raksasa korporasi yang bergerak di sektor perbankan, manufaktur, properti, hingga barang konsumsi. Coba pikirkan perusahaan-perusahaan yang menyerap jutaan tenaga kerja dan yang kontribusinya terhadap produk domestik bruto Indonesia begitu besar. Mereka praktis menjadi penentu stabilitas ekonomi nasional kita. Akses khusus ke kekuasaan politik adalah konsekuensi logis dari kekuatan modal ini. Dalam iklim bisnis manapun, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, konglomerat akan selalu berusaha memastikan kebijakan pemerintah mendukung kelangsungan dan ekspansi bisnis mereka. Kemitraan antara pengusaha dan penguasa seringkali menghasilkan apa yang disebut akses istimewa. Ini bisa dalam bentuk lisensi, monopoli, atau kebijakan fiskal yang menguntungkan mereka. Inilah fakta ekonomi yang dingin dan nyata yang mendasari legenda sembilan naga. Jadi, apakah mereka berpengaruh? Tentu saja, tetapi disinilah fakta mulai bergeser menjadi fiksi. Teori konspirasi. Inti dari mitos sembilan naga adalah klaim bahwa kelompok ini beroperasi sebagai pemerintah bayangan. Mereka dituduh bisa mengatur siapa yang akan menjadi presiden, menentukan arah kebijakan luar negeri, atau bahkan memanipulasi hasil pemilu. Teori-teori ini sering sekali disebarkan dalam narasi politik, terutama menjelang kontestasi kekuasaan, menggunakan sentimen etnis sebagai bahan bakarnya. Tuduhan ini sangat serius, tapi sulit untuk dibuktikan. Masalah utamanya adalah identitas mereka yang misterius. Sampai hari ini, tidak pernah ada daftar sembilan naga yang resmi. Nama-nama yang beredar, meskipun semuanya adalah orang super kaya, seringkali hanya spekulasi media atau hasil interpretasi dari daftar orang terkaya versi majalah bisnis global. Ini membuat klaim tentang kendali total sangat sulit dibuktikan. Lebih seringnya, istilah sembilan naga berfungsi sebagai label kolektif untuk semua elit bisnis yang dekat dengan kekuasaan. Bukan kelompok rahasia yang beranggotakan tepat 9 orang dan bertemu di ruangan gelap. Realita bisnis Indonesia saat ini juga telah mengalami pergeseran signifikan. Dominasi wajah lama di sektor tradisional mulai ditantang oleh munculnya konglomerat-konglomerat baru. Kita melihat kekuatan baru di sektor teknologi, dengan STARTUP Startup Unicorn yang kini memiliki valuasi triliunan rupiah. Kita juga melihat pemain baru yang menguasai sumber daya alam strategis seperti nikel dan pertambangan. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruh konglomerat lama tetap kuat, ekosistem kekuasaan ekonomi telah menjadi lebih terdistribusi dan kompleks. Sembilan naga adalah cerminan dari hubungan yang tak terpisahkan antara modal besar
dan kekuasaan politik dalam sejarah Indonesia. Mereka adalah manifestasi dari kekuatan ekonomi yang real dan substansial. Namun, narasi bahwa mereka adalah kelompok rahasia yang mengendalikan setiap sendi negara secara total dari balik tirai, sebagian besar tetap menjadi legenda urban yang dramatis. Keberadaan mereka mengajarkan kita satu hal di balik pembangunan sebuah negara. Selalu ada kekuatan modal yang memainkan peran sentral. Jadi, 9 naga itu mitos atau nyata? Jawabannya ada di antara keduanya. Kekuatan ekonomi mereka nyata, tapi kontrol absolut mereka mungkin hanyalah mitos. Apa pendapat Anda tentang fenomena ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai